Sosialisme diturunkan dari dua kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, dan kalimat kedua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Gus Alpi nih, lanjut lagi nih Gus. Ketika pelanggaran demi pelanggaran terjadi, itu kan menyalahi Undang-Undang Dasar ya Gus ya, yang tadi disebutkan. Itu apa yang ditawarkan dari Forum Filsafat Gus? Jadi langsung aja. Jadi memang kita perlu revolusi, saudara. Ayo bangun Indonesiaku, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Semangat Pancasila, Pancasila, Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam buat sahabat-sahabat teman-teman semua yang nonton channel YouTube Komju TV. Komite Juang yang kita gagas dalam program kali ini adalah Temu Tokoh. Edisi perdana kali ini alhamdulillah ada dari akademisi atau dosen, ada Bung Muhammad Situanang. Siap. Ya, Bung Situanang, ada Bung Alpi Komarudin. Nanti beliau sebagai dosen dan akademisi, dan juga ada Gus Alpi selaku Ketua Forum Filsafat Muda dan Indonesia. Kita dalam pertemuan kali ini terkait demokrasi Pancasila. Izin saya narik dalam pertemuan kali ini adalah Ketua Forum Filsafat Indonesia dan juga dari dosen sekaligus akademisi, dan juga pengalaman kita sudah tadi dengar bagaimana terkait demokrasi Pancasila juga sudah dalam bidang kajiannya juga pasti banyak yang akan diulas, dan juga pasti dalam tema kali ini juga pasti akan mengarah pada situ. Menarik, saya ingin perkenalkan diri untuk Gus Alpi. Mungkin beliau lagi konsen sebagai Ketua Forum Filsafat Muda Indonesia, konten terkait filsafat Pancasila, Bang. Izin karena memang beliau selalu mengeser-ngeser kegiatan-kegiatan beliau dan juga program-program beliau dari di Nyala TV ya, juga terkait filsafat Pancasila. Makanya kita harus pengen tahu lebih banyak oleh beliau, dan juga abang pengalamannya di sebagai bidang kajian di demokrasi Pancasila juga kita pengen ketemu. Diskusi pada malam hari ini adalah kita mengalir, kita tidak menginginkan adanya perdebatan, tapi mengalir bagaimana satu sama lain saling terkoneksi, bisa juga saling mengisi. Nggak hanya saya yang akan menanya, nanti juga Bung Situanang juga akan bisa menanyakan langsung ke Gus Alpi, begitupun Gus Alpi juga bisa menanyakan langsung dengan Bung Situanang. Karena gagasan-gagasan kedua tokoh ini adalah yang kita nantikan untuk bangunan bangsa dan negara. Perlu diketahui bahwa belakangan ini syahwat kekuasaan betul-betul sudah mengoyak kolektivitas kita sebagai bangsa bernegara. Bawaslu sendiri mencatat 6.274 kasus pelanggaran pemilu di 2019. Dari data tersebut sebanyak 45 putusan pidana pemilu, diantaranya 12 putusan terkait ASN, 16 putusan terkait politik uang, dan 3 putusan terkait menguntungkan salah satu calon. Dan yang terbaru adalah Pilkada di 2020, kemarin ada kasus di mana tawuran antara pendukung pasangan calon bupati maupun wakil bupati di Malaka, Nusa Tenggara Timur. Seakan gotong royong seperti sirna di dalam cuaca politik sedemikian. Padahal tanpa gotong royong demokrasi kita menjadi semata-mata perang semua melawan semua. Kita harus mengembalikan keberadaan gotong royong atau Pancasila ke tubuh demokrasi kita. Bagaimana caranya? Mungkin dari Bung Situanang selaku dosen dan juga akademisi, pernah dalam bidang kajian demokrasi Pancasila, juga pengen lebih banyak, ingin memperkenalkan diri lebih dalam, Bang. Izin.
pasti kan dalam bidang kajian demokrasi yang abang lakukan juga pasti kan ada juga terkait kasus-kasus pelanggaran tersebut ya bang ya. Mungkin bisa sedikit ya ingin kita pedalamin. Bung Sito Anam, dalam demokrasi Pancasila seperti di Indonesia ini, pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Menjadi pertanyaan saya, masih efektif nggak sih bang? Oh iya. Oke. Sekaligus. Makasih sebagai moderator, teman-teman sahabat Konjo TV. Gus, sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya menarik tentang masih relevan atau masih pas nggak gitu ya demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi di tanah air. Ada beberapa hal yang perlu dicatat bahwa demokrasi proses dengan demokrasi substansial itu adalah sebuah keniscayaan. Kita masih menganut paham demokrasi proses atau prosedural, di mana demokrasi dari mulai tahapan, proses, pelaksanaan, dan evaluasi. Tetapi hasil dari demokrasi itu sendiri secara substansi tidak dilaksanakan dengan baik. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah demokrasi substansial. Apa sih demokrasi substansial itu? Kita tahu bahwa kekuasaan politik masyarakat, kekuasaan politik rakyat itu sangat dominan. Maka siapapun yang terpilih nantinya sebagai pemegang kekuasaan itu memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki komitmen yang kuat agar masyarakat itu benar-benar sejahtera. Keterwakilan atas rakyat itu ada di pemimpin. Nah, itu secara substansi. Nah, karenanya demokrasi panjang yang menurut saya dalam kajian demokrasi Pancasila agak kurang menarik dalam konteks sisi gitu. Dalam rekonsiliasi nasional misalkan, bagaimana pertarungan antara dua kubu, ya saya menyebutnya kubu lah, biar enak didengar gitu ya, lebih narasinya lebih pas gitu. Antara A dengan pasangan B, kemudian setelah kontestasi meninggalkan jejak yang cukup panjang, mengisahkan sebuah dramatisasi yang seperti sinetron terus berkepanjangan gitu ya, sampai pada akhirnya antara pasangan calon A dengan pasangan calon B itu masuk dalam kubu pemerintahan yang sama. Ini kan buat apa nih gitu kita berlelah-lelah? Tidak sedikit uang yang kemudian dihamburkan, tidak sedikit korban juga berjatuhan dari penyelenggara kita. Tetapi kalau hanya ujung-ujungnya setiap pasangan calon itu bersama-sama kan gitu. Kenapa tidak home pimpah dalam nada kritik gitu ya, home pimpah alayum gambreng gitu ya? Silakan saja siapa yang jadi ya itu. Jadi demokrasinya tidak menarik dalam konsep demokrasi Pancasila substansi. Nah, ini yang menjadi catatan kita ke depan. Saya pikir hal-hal yang nantinya menjadi persoalan-persoalan secara demokrasi, di mana tadi sudah disebutkan masih adanya pelanggaran, adanya politik uang, adanya tawuran, karena semata-mata proses itu prosedural. Prosedural. Ada tahapan, dijalani tahapannya, ada mekanisme pengawasan, kemudian diawasi, kemudian ada pelanggaran, ya ditindak, gitu. Walaupun Bawaslu memang terlebih dahulu melakukan upaya-upaya pencegahan, kemudian setelah dicegah tidak begitu maksimal, maka penindakan menjadi sebuah keniscayaan, gitu. Nah, prosedur ini dari tahun ke tahun terus bergulir, karenanya ke depan siapapun nanti yang memahami konteks demokrasi Pancasila, maka demokrasi substansi atau substansial demokrasi itu menjadi sebuah pilihan yang sama-sama kita lakukan. Nah, bagaimana cara merealisasikan itu? Ya tentu komitmen semua pihak, siapapun di antara kita memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki komitmen yang sama, yang kuat, agar seluruh mekanisme prosedural itu hanya sebatas prosedural. Tetapi endingnya menciptakan sebuah kualitas demokrasi yang bermartabat, kemudian demokrasi yang diinginkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, saya pikir itu ya. Terima kasih Bung Tawanang, udah banyak sekali ya pelajaran buat kita. Oh memang demokrasi itu substansi ya. Substansinya apa sih sebenarnya kan proses demokrasi itu. Ini menyangkut menarik terhadap Gus Alfi, Ketua Forum Filsafat Muda yang menggaungkan terus filsafat Pancasilanya, menanggapi Gus dari Kang Sito Anam, tapi juga saya ingin nanya dari Gus Alfi sendiri, masih efektif nggak sih Gus sebenarnya Gus demokrasi yang sekarang ini?
Terima kasih Bang Adit ya. Iya. Permisi nih Bang Situanang. Ya, Gus. Nggak apa-apa. Lanjut. Jadi untuk demokrasi di masa sekarang, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Situanang bahwa beberapa kesempatan waktu yang telah ada, kesempatan dari Tuhan dari masa kemerdekaan awal 1945 sampai hari ini 2021, 75 tahun sudah kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan demokrasi. Bagi kalangan pesantren khususnya, demokrasi itu sebuah keniscayaan, sesuatu yang memang itu dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para pendahulu kami, terutama di kalangan pesantren. Sebagai contoh, pemilihan ketua lurah, pondok, dan pemilihan-pemilihan yang lain. Jadi memang demokrasi saat ini sebagaimana yang Bang Situanang tadi sampaikan memang masih prosedural, masih berupa demokrasi yang hanya berupa aturan-aturan yang tidak sampai pada tujuan. Padahal tujuan daripada demokrasi adalah menyalurkan semua hal yang bersifat kebutuhan maupun kepentingan daripada rakyat. Adapun di Indonesia, karena rakyatnya ini juga memang bermacam-macam suku, budaya, dan adat, apalagi suku budaya adat tadi pra demokrasi atau pra kemerdekaan terdapat warisan yang sangat negatif. Contoh warisan dari feodalisme, adanya kelas-kelas, ningrat, kelas orang kecil dan sebagainya. Dan memang untuk di pesantren sendiri pun memang masih ada yang juga yang masih seperti itu, kelas-kelas sosial. Namun kembali pada substansi atau tujuan Pancasila, tujuan demokrasi, ya maka setiap hal yang terkait daripada kebutuhan, kehendak, keinginan rakyat, terutama pada bidang pendidikan, kebutuhan primer sekundernya rakyat, itu ya harus menjadi pokok-pokok penting tujuan daripada demokrasi. Ketika demokrasi itu memang berjalan tanpa adanya bukti-bukti konkret berupa pendidikan yang memang berjalan dengan baik, pendidikan yang terselenggara secara terbuka, kesehatan yang dijamin, hak-hak hukum, keadilan yang terjamin, maka demokrasi itu juga demokrasi yang ngomong kosong. Kan? Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Bang Situanang, ternyata pemilu tidak menjamin ya Bang Anang, ya? Tidak menjamin bahwa demokrasi itu bisa terlaksana, apalagi kita bicara demokrasi Pancasila. Pancasila kan itu mengandung banyak nilai-nilai falsafah, dan itu juga bagi kalangan Forum Filsafat Muda Indonesia, Pancasila itu menjadi salah satu kajian baru sumber metodologi berfilsafat. Ya kalau didasarkan ya lebih cenderung pada filsafat kemanusiaan. Gitu. Filsafat kemanusiaan yang dibangun oleh teman-teman dari Lampung, diawali dari Lampung memang, itu bagaimana menyikapi tentang hubungan antara Tuhan dengan manusia, itu yang paling pertama. Terus selanjutnya hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, memang karena kami berangkat dari pesantren ya, jalurnya hablum minallah, hablum minallah. Namun satu pasal yang memang khusus ketuhanan, selanjutnya kan itu urusan kemanusiaan. Seperti Persatuan Indonesia, Persatuan Bangsa, itu urusan kemanusiaan. Apalagi kita mencapai pada pasal yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan sangat jelas bahwa itu urusan kemanusiaan. Maka bangunan-bangunan yang bisa dibangun, metodologi yang bisa dibangun daripada Pancasila, itulah yang sebenarnya nanti ke depan yang akan mampu memberikan satu solusi. Kajian filsafat harus mampu berbicara bagaimana demokrasi itu dapat diterima. Jadi masih prosedural, terus substansi yang di ini masih masuk, nggak apa-apa? Atau memang harus ada yang diperbaiki dari Gus? Ya, harusnya demokrasi diperbaiki. Ya, terima kasih Gus Sapti, bahwa demokrasi itu diturunkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Politik berdasarkan prinsip tersebut harus dijalani dalam bingkai gotong royong.
bukan politik uang dan citra guna mengedepankan kepentingan pribadi. Sosialisme diturunkan dari dua kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, dan kalimat kedua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Gus Alpi nih, lanjut lagi nih Gus. Ketika pelanggaran demi pelanggaran terjadi, itu kan menyalahi Undang-Undang Dasar ya Gus ya, yang tadi disebutkan. Itu apa yang ditawarkan dari Forum Filsafat Gus? Jadi langsung aja. Jadi, memang kita perlu revolusi, saudara. Kita perlu revolusi. Revolusi yang bukan hanya bersifat dogmatis, tapi revolusi yang betul-betul mampu membakar jiwa manusia Indonesia. Saya yakinlah teman-teman seluruh Indonesia, khususnya muda-muda yang sekarang sedang belajar di luar negeri, saya yakin betapa malunya kita orang Indonesia. Orang Indonesia di luar negeri itu bukan sebuah bangsa yang setara, bukan sebuah bangsa yang dianggap setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Padahal kita punya Pancasila, kita punya filsafat Pancasila, yang itu nilai-nilainya mampu diterjemahkan, mampu merangkum, mampu memeluk semua kepentingan manusia di dunia. Nah, begitu. Jadi ketika menyalahi undang-undang ini, Gus, berarti tawarannya adalah revolusi. Revolusi. Ngeri kan? Revolusi yang progresif. Ada Revolusi ini, Bung Situanang mungkin ada narasi yang berbeda. Saya pengen yang berbeda nih, Bung. Ya jelas dalam pandangan akademisi gitu ya, dalam pandangan akademisi yang coba saya pahami, makna revolusi yang dimaksud juga kan juga perlu diskusi panjang gitu ya, bahwa ketika dalam pelaksanaan demokrasi prosedural tentu maknanya adalah pelaksanaan pemilu, kan ada periodisasi demokrasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Tadi kan pertanyaannya Mas Adit sampaikan bahwa ada banyak sekali gitu ya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu, yang kemudian coba kita lekatkan dengan proses demokrasi itu sendiri. Nah, tawarannya adalah kemudian ada lembaga yang menindak upaya-upaya pelanggaran itu. Nah, Bawaslu mempunyai peran penting dan strategis, karena memang Bawaslu diamanahkan oleh undang-undang untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, itu pencegahan. Tetapi kalaupun pencegahan yang sudah dilakukan secara maksimal dengan perangkat yang dimiliki, maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengadili gitu, atau menegakkan aturan yang kemudian aturan itu jika ada yang dilanggar. Nah, karenanya bagaimana lantas tawaran atau solusi ketika banyak pelanggaran? Ada Bawaslu menindak, tapi setiap pemilu, dari pemilu satu ke pemilu yang lain, pelanggaran-pelanggaran itu dari segi kuantitas memang banyak, tetapi dari kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, sepengetahuan saya, ya kalau boleh dibilang dulu pernah jadi anggota Panwas Jakarta Utara, kemudian pernah jadi tim asistensi Bawaslu DKI Jakarta gitu ya. Jadi sedikit banyak ada pengalaman bahwa kewenangan saat ini berdasarkan Undang-Undang 7/2017 itu memiliki peranan yang sangat-sangat penting gitu, dalam strategis dalam penegakan. Namun demikian, lagi-lagi KPU maupun Bawaslu adalah organisasi atau lembaga yang melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, lagi-lagi pelaksanaan ketentuan undang-undang itu, siapa yang buat undang-undang? Nah, tentu yang buat undang-undang adalah pemerintah dan DPR. Maka demokrasi yang mana yang kemudian dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu yang perlu diperbaiki? Nah, kewenangannya seperti apa? Dulu kita mencatat pelanggaran politik uang, baik di pilkada maupun di pemilihan umum, ada yang ditindak, ada yang tidak. Tetapi kan saat ini sudah dilihat tuh, jelas sekali Bawaslu menindak pelanggaran-pelanggaran terkait dengan dugaan politik uang. Ada lagi pelanggaran ASN sudah ditindak. Nah, lagi-lagi penindakan ini memang tidak cukup dirasakan dalam
upaya menegakkan demokrasi substansial. Tapi paling tidak Bawaslu sudah gitu ya, kalimatnya Bawaslu sudah menjalankan apa yang menjadi, ini pandangan saya ya gitu ya, pandangan akademisi, Bawaslu sudah melaksanakan apa yang menjadi keputusan. Walaupun ada kekurangan di sana sini, ya lagi-lagi ada mekanisme yang kemudian diajukan. Seandainya misalkan Bawaslu dalam mengambil sebuah keputusan tidak memuaskan semua pihak, Bawaslu dianggap tidak netral, Bawaslu tebang pilih, ada kewenangan. Nah, ada kewenangan peserta pemilu untuk melakukan secara etik. Nah, dilaporkan lagi tuh penyelenggara, apakah KPU maupun Bawaslu, ke siapa? Ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nanti biar beliau, lembaga ini yang akan menentukan apakah penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU atau Bawaslu menyalahi aturan etik atau tidak dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Saya pikir itu ya. Jadi tim asistensi Bawaslu ini udah lebih paham banget ya, gue udah. Enggak lah. Kayaknya udah cukup ya Bang ya, ketemu Abang ya. Pernah jadi gitu ya, tim asistensi Bawaslu. Tapi Bang, adanya Bawaslu, DKPP dan KPU ini kan membuat pemilu ini berjalan aman dan tertib ya. Ya. Ketika dalam pelaksanaannya ini terjadi kekisruhan, terus kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila ini yang diselengkan dan macam-macam, dan kita juga kan tahu ya luber jurdil yang gaung-gaungkan langsung umum, bebas, jujur dan adil ini kan sebenarnya dari setiap tahun, dari setiap waktu periode itu kan harus ada evaluasinya dari kacamata Abang tim asistensi ataupun sekaligus dari kajian demokrasi Pancasila. Menurut Abang perlu nggak ada evaluasi? Iya, evaluasi itu dalam kajian akademisi wajib dilakukan untuk mengukur apakah dalam proses pelaksanaan, apakah dalam pemilu, dalam kajian, dalam penelitian, atau dalam hal apapun gitu ya, evaluasi sangat penting ya, untuk mengukur apakah mekanisme atau prosedur yang dijalankan itu sudah sesuai atau tidak. Karena dalam evaluasi itu kan akan ada perbaikan-perbaikan, ada ruang-ruang kosong yang nantinya akan diisi, ada kekurangan-kekurangan yang akan dilengkapi. Nah, karena evaluasi itu sangat penting. Nah, karenanya kalau dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu, ya perlu dilakukan semacam indikator penilaian menyeluruh. Nah, dalam bahasa yang kemudian dikenal di beberapa tempat gitu ya, lembaga ada indeks demokrasi di setiap provinsi. Nah, indeks demokrasi ini salah satunya adalah untuk mengukur. Nah, ada beberapa variabel misalkan untuk mengukur evaluasi dari penyelenggara pemilu. Nah, dalam proses pelaksanaan substansial atau dalam proses prosedural. Nah, ini perlu dievaluasi. Termasuk undang-undang sendiri, nah, itu juga perlu dievaluasi, gitu kan? Apakah undang-undang yang sekarang ini sudah benar-benar mewakili masyarakat, atau memang mewakili sekelompok elit partai gitu, atau penyelenggara peserta pemilunya gitu. Nah, saya tidak lagi dalam kapasitas sebagai tim asistensi gitu. Karena kalau Bawaslu menjalankan mekanisme itu sebagai penyelenggara untuk mengawasi mekanisme. Tetapi saya ingin coba tarik saya sebagai misalkan akademisi. Maka dalam pandangan akademisi, dalam pandangan dunia kependidikan terkait dengan evaluasi yang dalam proses pelaksanaan pemilu, itu memang harus dievaluasi secara menyeluruh. Karena lagi-lagi jangan hanya prosedural, tetapi lebih pada substansi. Nah, substansi itu yang kemudian rakyat diwakilkan kepada wakil-wakilnya, wakil-wakilnya itulah yang kemudian merekomendasi membuat satu kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang nantinya menjadi acuan Bawaslu, KPU, dan peserta seluruhnya gitu ya, termasuk DKPP menjalankan mekanisme itu. Nah, sehingga kalimat dari Gus yang kalau di revolusi terjadilah gitu ya. Tapi menarik Bung Situ Anang tadi dijelaskan oleh Gus Abdi bahwa ada suku-suku daerah-daerah yang tidak mendapat hak. Ya, kan dalam begini. Itu substansi banget tuh. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, wisdom, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lalu kita langsung berdebat, makna demokrasinya seperti apa untuk musyawarah mufakat.
Seingat saya, sepengetahuan saya dalam konstitusi kita tidak pernah mengenal kata-kata demokrasi, gitu ya. Coba, mudah-mudahan saya Gus dikoreksi gitu ya. Tidak pernah ada kata-kata demokrasi dalam konstitusi kita. Yang ada adalah musyawarah mufakat. Nah, bagaimana penjabaran musyawarah mufakat itu? Contoh misalkan, kalau kedaulatan rakyat itu kemudian ada di suku-suku tertentu, nah mekanismenya pun beragam. Contoh, ada token tuh di Papua. Jadi kepala sukunya itu yang mewakili masyarakatnya. Ini kan juga dipilih tuh. Tetapi apakah itu juga mewakili? Ya kita bisa berdiskusi panjang kan, sambil ngopi gitu nanti pasca ini yang sambil ngopi gitu. Yang kedua misalkan ada suku-suku yang memang belum terwakilkan. Iya, disadari atau tidak disadari bahwa ada substansi demokrasi. Apa sih substansi demokrasi itu? Rakyat itu berdaulat. Bagaimana rakyat berdaulat kalau ya, rakyat tidak diikut sertakan dalam mekanisme pengambilan keputusan? Atau kita mau berbalik arah lagi dengan sistem perwakilan. Seorang gubernur, presiden gitu ya, dipilih oleh perwakilan saja. Sebagaimana tafsir kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalimatnya permusyawaratan perwakilan. Nah, padahal di undang-undang sendiri juga jelas bahwa presiden, wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, itu ya. Jadi saya pikir ya gagasan yang tadi sampaikan Agus Sapip bahwa memang harus revolusi, ya kita berdiskusi dulu dikit. Revolusi apa yang kemudian dimaksud? Kalau revolusi mendasar untuk merubah aturan-aturan secara konstitusional, yes. Ya saya setuju, saya ikut terlibat. Tapi kalau kemudian revolusi yang kemudian dikesankan berdarah-darah, revolusi terkait dengan apa namanya, revolusi rakyat atau revolusi militer, saya pikir kita tidak punya sejarah gitu ya. Nah, kalau Pancasila progresif revolusioner, nah itu saya setuju. Sebagaimana motonya Komju, progresif revolusioner. Nah, saya setuju lah kalau diarahkan ke sana gitu. Jadi menarik tadi disampaikan ya bahwa ketemu memang gagasannya bahwa ada suku-suku dan juga tetap prosedurnya juga ada, bahwa memang ada token yang dari Papua dan lain-lain. Tapi Bang, saya kebalik lagi ke Bung Sito Anang. Jadi seakan-akan juga di dalam suku-suku itu ataupun itu keterwakilannya itu aja, Bung. Misalnya dalam partainya itu orangnya itu aja gitu dan keluarganya itu gitu. Jadi karena tidak terpecah, ya balik lagi melihat kepala sukunya dan lain-lain gitu. Demokrasi Pancasila tidak terlalu di ini kan karena memang melihat tokoh atau suku yang ada di situ. Menurut Bung, iya. Kan Pancasila kalau dalam konteks gitu ya persatuan Indonesia, suku-suku itu kan bagian juga dari rakyat Indonesia, bagian dari warga negara Indonesia. Itu bagian dari kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Kita tahu dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari Tanah Abang sampai Rawabangke gitu istilahnya. Memang beragam gitu, beragam, dan kalaupun ada keterwakilan, mereka kan punya mekanisme sendiri untuk memilih kepala suku gitu. Nah, jadi apakah memang nanti orang-orang itu saja? Ya bisa jadi karena mereka juga melakukan upaya, ini sih amatan ya gitu ya, amatan. Misalkan kepala sukunya apakah itu terus atau berganti-ganti, ya saya pikir mereka punya mekanisme sendiri lah gitu ya untuk melakukan pergantian kepala suku gitu. Jadi kalau memang mewakili, saya pikir enggak juga gitu, pasti mereka berganti-ganti. Toh kalau bicara tentang maaf gitu ya soal usia, emang kepala sukunya mau seumur hidup umurnya kan enggak gitu. Pasti ganti juga orangnya. Bisa jadi hanya setahun sekali atau 2 kali pemilu atau 3 kali pemilu, setelah itu orang sudah meninggal, diganti lagi kepala suku yang lain gitu. Saya pikir enggak terlalu ini, tapi ini bagian dari sebuah kekayaan, bagian dari literasi, keterbukaan wawasan kita tentang kesukuan. Karena kita tahu bermacam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia, seperti lagunya Bang Haji Romai Rama itu. Bermacam-macam suku bangsa gitu. Ya, menarik Bung Sito Anang. Memang Gus bahwa memang ada terwakilan dan juga memulai cara pemilihannya itu sendiri-sendiri berbeda.
Saya balik lagi ke Gus Api, masih sepakat nggak dengan cara tersebut atau memang masih efektif nggak cara tersebut? Ini masih berdasar Pancasila. Hak-hak tersebut benar-benar masih dipenuhi nggak ketika ada satu daerah yang berbeda dalam hal pemilihan? Ya. Jadi begini, kita fokus pada substansi daripada demokrasi, atau kita ambil dari yang betul-betul kita ada di tulisan ya, di dalam undang-undang musyawarah mufakat. Ada satu poin penting yang sebenarnya perlu diketahui oleh anggota Dewan yang terhormat, Bapak Presiden yang mulia, dan juga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ada semua di sana. Yang mana hal ini adalah tentang terkait pentingnya posisi daripada kalangan pendidikan, kalangan yang berpendidikan. Jadi keterlibatan kalangan pendidikan ini masih sangat minim. Jadi contoh gini, Ketua Bawaslu misalnya, bukan sarjana politik. Ini semisal. Ketua KPU misalnya, bukan sarjana politik. Katakanlah Hukum lah ya, paling. Ya minimal ya paling hukum ya. Iya. Jadi mungkin perlu adanya, ya bukan mungkin, memang harus bagi saya. Inilah salah satu bentuk daripada implementasi konkret revolusi Pancasila. Jadi melibatkan melibatkan entitas-entitas daripada pendidikan dan juga melibatkan entitas-entitas adat. Ini yang perlu dimasukkan ke dalam musyawarah mufakat. Ketiadaan dua hal ini lah yang membuat keroposnya demokrasi Indonesia, keroposnya pemilu Indonesia. Kenapa? Karena unsur-unsur korporat, unsur-unsur korporasi inilah yang berbicara di urusan pemilu dan sebagainya. Ya ini udah menjadi rahasia umum lah yang mungkin kita nggak perlu bicara lagi. Contoh, yang punya media massa, yang punya korporasi, bermacam-macam korporasi, mereka yang akhirnya bicara di sana. Kenapa? Ya itulah yang menyebabkan. Jadi inilah politik kapitalis yang menyebabkan lemahnya Pancasila. Karena Pancasila itu seharusnya berfondasikan pada nilai-nilai yang sesungguhnya ada, bukan nilai-nilai yang dituju jua atau nilai-nilai prosesnya, tapi nilai-nilai yang ada sebagai modal. Apa nilai-nilai yang ada? Yang pertama adalah kebudayaan. Dalam hal ini diwakili oleh suku-suku adat. Yang kedua, pentingnya masa depan, yaitu pendidikan. Inilah yang perlu ditekankan kembali oleh tuan-tuan yang terhormat di Gedung Wakil Rakyat, bahwa perlu ada amandemen UUD 45 terkait pemilihan presiden, pemilihan umum dan sebagainya. Itu harus ada perombakan besar-besaran. Bukan hanya partai yang bisa bicara, tetapi kaum adat bisa bicara atas nama rakyat Indonesia. Kaum terpelajar bisa berbicara atas nama rakyat Indonesia. Sebagai misal contohnya, dari 500 kursi itu dipotong lagi untuk yang partai. Misalnya sekarang partai berapa? Ada 500 sekian. Dipotong 100 untuk adat. Yang 100 lagi dipotong untuk akademisi, khusus rektor-rektor misalnya gitu. Nah, ini pengganti daripada dulu yang dimiliki oleh militer, diisi oleh kaum terdidik. Jadi itulah yang nanti menjamin entitas bangsa Indonesia akan tetap berlangsung sampai 1000 tahun lagi. Tapi kalau korporasi yang memegang sampai sekarang ini, ya kita tunggu masa kehancuran Indonesia. Maka dari itu, Forum Islam Indonesia menyarankan kepada pemuda dimanapun Anda berada, mau di Belgia, mau di Tokyo, Anda belajar, mari gaungkan revolusi Pancasila, begitu. Saya ngeri kalau Bung Sitanang mau nanggapnya apa, saya lagi ke dia. Saya coba merespon sedikit ya kan gitu. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa penyelenggara itu terdidik, yes, saya setuju lah. Gitu, ya. Tetapi jangan kemudian juga dikotomi bahwa misalkan ketua Bawaslu bukan orang politik, gitu kan? Nah, karena memang isian di sana itu melalui sebuah mekanisme panjang, gitu. Nah, dalam penyelenggaraan pemilu tentu orang-orang yang mesti paham, tahu soal kepemiluan. Nah, bedanya dengan Bawaslu, Bawaslu personilnya dari mulai Bawaslu RI sampai dengan tingkat ad hoc ya di pengawas pemilu lapangan itu memang orang-orang yang bukan hanya mengetahui persoalan kepemiluan, tetapi juga menguasai atau memahami konteks pengawasan pemilunya. Jadi memang berat tuh kalau di Bawaslu. Toh orang-orangnya juga ada orang-orang terdidik gitu ya. Ada dosen juga yang pernah di sana gitu ya. Ada
pendidik juga yang ada di sana. Jadi saya pikir tidak perlu dikotomi gitu. Tetapi kalau kemudian menjadikan proses ini harus kembali dan diamandemen, ya saya pikir saya sepakat gitu. Diamandemen secara substansi, mana hal-hal yang kemudian harus dirubah, mana hal-hal yang tidak perlu dirubah. Toh semangat kebersamaan kita adalah semangat membangun sebuah demokrasi berdasarkan Pancasila. Apa itu? Penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tahu ini salah, boleh kita nggak ngelakuin kesalahan. Kalau ini benar, maka itu ditingkatkan. Itu kan mencerminkan bagaimana nilai-nilai ketuhanan hadir dalam sebuah proses itu. Kemudian bagaimana menafsirkan kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Tentu kalau memang sudah diamanahkan, kemudian jadi apakah legislatif maupun eksekutif, maka sebisa mungkin gitu memanusiakan manusia. Nah, itu kan demokrasi substansi seperti itu. Bagaimana cara memanusiakan manusia? Ya menciptakan sebuah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak hanya untuk kepentingan asing, tidak hanya untuk kepentingan kelompok, apalagi kepentingan partai pemenang, tetapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Kalau itu sudah didapati, maka sila ketiga itu menjadi sebuah rumus. Apa itu? Persatuan Indonesia. Dan selanjutnya mekanisme pengambilan keputusannya, walaupun dalam demokrasi yang kita kenal itu one man one vote gitu ya, suara rakyat suara Tuhan. Nah, tetapi pengambilan keputusan di sana tetap mengedepankan musyawarah mufakat dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka di ujungnya di demokrasi Pancasila yang kemudian Pancasila sebagai dasar menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimatnya keadilan sosial, bukan keberpihakan sosial, tapi memang keadilan sosial. Keadilan itu buat siapa saja, buat rakyat Indonesia. Saya pikir itu ya, responnya. Boleh menambahi Bang Adit? Siap, lanjut, nggak apa-apa. Jadi ya mungkin ini tentu saya yakin Bang Sito Anang lebih memahami tentang masalah ilmu-ilmu terkait kepentingan negara. Namun untuk seluruh pemuda Indonesia, ini yang paling penting saya ingatkan pada teman-teman, kenapa pentingnya perwakilan adat dan pentingnya perwakilan daripada kaum berpendidikan. Bhinneka Tunggal Ika. Ini saya yakin kalian semua tahu. Berbeda-beda tetap satu dua. Berbeda-bedanya apa? Ada berbeda-beda yang paling dasar adalah dalam pandangan founding father itu bukan tentang agama saja, tapi yang lebih intim atau yang lebih jelas, lebih mendasar adalah berbeda-beda suku. Ini berbeda-beda suku dan budaya. Inilah esensi daripada adanya Indonesia. Dijajah oleh Belanda, menyatakan ingin merdeka, ada Jong ini, Jong ini, Jong ini, Jong Java dan sebagainya. Ini yang menjadi esensi daripada adanya Indonesia. Tapi ini tidak terwakilkan. Disalurkan ke DPD katanya. Tapi DPD nyatanya tidak berdasarkan adat, tetapi hanya teritorial, bukan pada khas adatnya. Gitu. Misalnya, tapi di Aceh itu ada partai khusus Aceh loh. Nah, itu kan teritorial Aceh kan. Itu ya satu teritorial. Mungkin di Papua juga ya ada ya. Belum. Jadi keterwakilan adat yang menjadi salah satu esensi adanya Indonesia. Yang kedua pendidikan. Esensi daripada tujuan kemerdekaan yaitu apa? Kesejahteraan, kemakmuran. Bagaimana bangsa kita akan makmur? Bagaimana bangsa kita akan sejahtera? Bagaimana bangsa kita jiwanya akan merdeka ketika pendidikan menjadi nomor 2? Ini mohon maaf Bang Sito Anang. Yeah. Kenapa pentingnya sebuah pendidikan? Kita punya presiden insinyur Joko Widodo. Berhubung dia insinyur, ya gitulah kerjaannya Bang. Gitu. Yeah, bangun sana, bangun sini Bang. Gitu. Tapi ya itu tadi masalahnya. Ya ini sebagai salah satu contoh konkret Bang Sito Anang. Yeah. Kalau kita punya satu yang di dalam DPR tadi tidak hanya dikuasai partai gitu ya, ada 100 perwakilan dari akademisi, misalnya UGM 10 orang misalnya, 1 orang atau 2 orang lah. Nanti ITB berapa? Nanti yang kapasitas nasional kan, masing-masing 2 atau berapa. Ini yang mewakili institusi, menjadi perwakilan rakyat. Begitupun adat Minang punya wakil 5 misalnya kan. Nanti Jawa punya wakil berapa misalnya 3 misalnya. Orang Batak punya wakil berapa. Ini akan menjadi salah satu akar penguat keberadaan bangsa Indonesia.
perwakilan di komisi-komisi itu kan berdasarkan godokan yang matang ya, Iya. Bung Sitoanang untuk masuk di praksi itu. Jadi gini, Bang Adit, mohon maaf. Jadi contoh ya, khusus urusan pendidikan. Kenapa pendidikan kita carut marut? Kenapa undang-undang carut marut? Karena dipegang oleh yang bukan ahlinya. Contoh, fraksi pendidikan yang ada di gedung DPR. Memang mereka ngerti apa sih urusan pendidikan? Lagi tambah lagi, Menteri Pendidikan apalagi tambah-tambahkan ngerti apa dia soal pendidikan. Seharusnya fraksi pendidikan memanyakan ini diisi benar-benar orang yang konsen di bidang pendidikan, sehingga tidak ada pengabaian riset, pengabaian teknologi. Kita kan riset kesusahan, Ya, Gus. mau membuka laboratorium kesusahan gitu. Mungkin ini Gus ya, biar tidak terlalu jauh. Ya, silakan. Dari pandangan Gus Api, Ya. selaku filsafat Pancasila itu kan merupakan landasan bernegara berdemokrasi. Ya. Warga negara memperoleh hak yang setara kan Gus ya, dalam prinsip filsafat Pancasila itu kan, dalam partisipasinya yang disebut demos atau substansi politik. Dalam pengaplikasian sila keempat Pancasila itu perlu dikoreksi Gus, atau dari pandangan Gus Api? Saya kira tadi sudah sangat baik dari Bang Sito Anang ya. Saya rasa itu nggak berlama itu sangat bagus dari Bang Sito Anang. Dari filsafat Pancasila sendiri cukup. Ya cukuplah. Artinya tinggal masalah tentang urusan daripada adat sama pendidikan itu yang perlu ditambahkan ke demokrasinya. Aduh, udah lumayan. Tapi saya sedikit nih, ini silakan. menarik gagasan tentang menjadikan adat kemudian masuk dalam sebuah konteks demokrasi gitu ya. Gak apa-apa, ini ide-ide menarik yang kemudian bisa digagas, gagasannya tentu dengan Gus Apip yang dengan teman-teman untuk bisa hearing gitu ya dengan DPR untuk meminta masukan dari kaum adat agar terwakilkan gitu ya. Walaupun dalam kajian-kajian di DPR itu gitu, di badan legislasi, di badan musyawarah gitu kan, badan pembuatan peraturan perundang-undangan gitu, apalagi di prolegnas itu tetap menggunakan kearifan lokal dengan meminta pendapat dari kaum adat. Ada perwakilan-perwakilan adat juga yang duduk di partai, kemudian juga ikut terlibat dalam mengambil keputusan. Tentu tidak mengabaikanlah hak-hak adat, cuman mungkin barangkali masyarakat adat itu bisa ikut terlibat langsung ke secara perwakilannya mungkin ya. Itu silakan. Yang kedua pendidikan. Ya memang kaum intelektual kita itu saya menggunakan kalimat yang pas itu tergadai gitu. Mestinya kan tetap mengkritisi nilai-nilai akademisi, nilai-nilai kependidikan sehingga. Tetapi juga nggak perlu a priori bahwasannya pendidik itu yang kemudian kita kenal dalam dunia pendidikan toh masih juga gitu ada orang-orang kita yang masih konsen, masih fokus, walaupun jangan juga menjual atau menggadaikan nilai akademisi, nilai intelektual gitu untuk melegalkan atau mengamini yang keputusan-keputusan justru tidak keputusan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat dan rakyat Indonesia. Tapi kan kebijakan itu Bung sebenarnya kan dari usulan Kemendikbud misalnya dalam konteks pendidikan ya, usulan terus juga rapat dengan pendapat dengan DPR sehingga ada ini. Selama tidak ada usulan dari Kemendikbud kan mungkin DPR ini lain atau prolegnasnya itu isinya undang-undang yang hanya menguntungkan gitu atau apa. Ya, kan gini, kalau ada mekanisme pengajuan undang-undang, ada hak inisiatif. Hak inisiatif itu adalah anggota DPR RI mengusulkan undang-undang terkait dengan A, terkait dengan B, terkait dengan C. Karena bagaimanapun yang namanya undang-undang itu pasti dibahas antara pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan DPR, dengan DPRD. Jadi tidak semata-mata sepihak. Nah, setelah itu kemudian juga ada uji publik nih gitu ya, ada uji publik, minta masukan juga kepada masyarakat. Kalau terkait dengan misalkan hak kedaulatan rakyat, undang-undang yang kemudian menyangkut masyarakat adat, nggak mungkin yang dipanggil itu di luar di masyarakat adat, pasti yang diundang untuk memberi pendapat adalah masyarakat adat. Gitu. Ya mungkin hanya prioritas saja ya, Bung, untuk masuk dalam betul. perencanaan itu. Kadang ngilang dulu, mungkin undang-undang yang ini dulu. Ada skala prioritas, namanya prolegnas itu kan program legislasi nasional. Jadi legislasi nasional itu mana yang menjadi skala prioritas gitu. Ya.
Bukan berarti yang lain nggak penting ya. Ya, kita Saya ngomong kayak jadi anggota DPR. beri apresiasi dulu buat kedua narasumber ini. Terima kasih. Ada ribuan Bang, mungkin karena jaga jarak jadi lebih jauh lagi kamera. Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa jika negara diibaratkan mobil, demokrasi ialah gas dan Pancasila itu remnya. Demokrasi memberikan berbagai kebebasan bagi warga negara. Itu hal baik. Namun Pancasila harus mampu menghentikan kebebasan yang membahayakan kolektivitas kita. Di satu sisi demokrasi membebaskan kita untuk berpendapat apa saja, di sisi lain Pancasila menghentikan berbagai ujaran yang memuat kebencian dan mampu meretakkan persatuan Indonesia. Jika itu terjadi, demokrasi kita ialah demokrasi yang berkepribadian, demokrasi Pancasila. Mari kita stop segala cara dihalalkan demi kekuasaan, mengoyak persaudaraan kebangsaan kita. Sebelum saya tutup, ingin tanggapan dulu dari mana dulu? Bang Sitoanang dulu. Ya, saya menutup pembicaraan. nggak komentar closing ya. Saya ingin sampaikan bahwa Komju itu punya moto progresif revolusioner. Nah, jadi Lupa itu. mari teman-teman di mana saja berada, apalagi teman-teman yang menonton channelnya Komju TV, ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan hal yang penting adalah tadi semangat Pancasila progresif revolusioner. Nah, itu yang menjadi sangat penting untuk kita pahami dengan segala kerendahan dan kerelaan hati memahami makna dari progresif revolusioner. Itu aja lah. Siap. Ada dari Gus Api. Jadi saya ingat kata Bang Apek ya, waktu saya sempat diskusi dengan Bang Apek. Bang Apek ngomong gini, Pancasila itu bukan pengetahuan umum. Tapi Pancasila adalah karakter bangsa Indonesia. Nah, ini yang perlu diketahui oleh generasi saya dan semua yang sedang belajar di entah dimanapun Anda berada. Ya, memang kita harus putus generasi, teman-teman ya. Jadi tolong warisan-warisan daripada Orde Baru, feodal, tolong dibuang dari jiwa-jiwa kita. Pegang Pancasila di dalam jiwa. Pancasila progresif revolusioner. Terima kasih dari saya selaku pembawa dalam kegiatan hari ini. Selamat jangan lupa yang tadi dibilang Bung Sito Anang, like sebanyak-banyaknya, share juga dan juga subscribe juga buat channel kita untuk lebih baik dan juga lebih berkembang lagi, dan pastinya terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Ya. Salam buat pemimpin revolusioner Komju. Ya. Ayo